Hai guys, jadi aku tebak lagi di mana. Tapi kali ini nggak boleh tuh openingnya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini harus anggun, harus cantik. Karena kita lagi ada di gedung DPR. Coba tebak kenapa aku ada di sini. Tonton sampai habis. Bye. Ke DPR Store. Jadi beli belanja di sini orang-orang DPR dong sama staff-staff. Iya. Jadi rakyat-rakyat kayak kita nggak bisa nih. Bisa. Paspor nggak bisa kan? Cashboard nggak bisa. Iya. Barter story nggak bisa. Oh nggak bisa. Nah, ya udah. Oh gitu. Estetik banget lagi. Kalau misalnya aku beli ini aku bisa jadi DPR nggak? Keren banget. 2029 bisa nanti. Tuh DPR. 2009 kecepatan, aku belum kuliah dulu ya. Oke. Harus punya ilmu buat jadi wakil rakyat. Murah, beli dong. Beli dong, sumpah. Ini ikut apa? Emang boleh kita kayak gini? Boleh nggak apa-apa kalau mau beli. Apa lagi yang dia beli? Mau beli patung. Lihat tadi ke amazed banget. Di sini tuh ada parfum DPR. Mana? Katanya mbak-mbaknya mau nanya, ini parfum buat orang DPR. Review. Iya. Oh jadi yang pakai ini barunya orang DPR doang. Sama pakai sih. Boleh pakai. Coba DPR doang. sebagai pencinta parfum. resmi. Order sih. Nak siapa ini? Yuk, mau foto. Iya, sini. Silakan. Boleh. Anak siapa ini? Anak kamu anak siapa? Main-main kesini? Duluan kamu malah. 1, 2, oke. 1, 2, 3. Halo. Wah, sehat, alhamdulillah. Maaf ya tadi sedikit terlambat karena dipikir jam 3. Nggak apa-apa, tadi aku juga telat. Harusnya kita kan jam 2, tapi rumahku kan jauh banget ya. Tadi kita tetanggaan. Rumah Fuji di mana? Di dekat Jagakarsa dulu, Andara. Nggak jauh dong itu. Dari sini lumayan ya karena macet. Lumayan ya. Selamat datang di DPR. Akhirnya Mbak aku Fuji. datang ke sini. Terima kasih undangannya. Aku udah penasaran kasih. banget, pengen muter-muter, pengen keliling. Boleh? Boleh, ayo. Boleh. Ini spesial karena Mbak Fuji datang, ada protokoler dari Paripurna. Ini agak sangat serius ya. Ini di enggak. belakang. Ini di belakang nih ajudan. Kenalin dulu tim kali ya. Dari yang Boleh. sebelah sini Mbak Popi. Mbak Popi. Ini Halo. sekretaris, tadi udah ketemu kan? Sekretaris ada berapa tuh? Sekretaris ada 2. Ada 2. Iya. Yang satu Mbak Popi, yang satu. Silakan yang satu ini di belakang Fuji. Oke. Misi. Nah, jadi ini ruang paripurna. Ruang paripurna. Paripurna. Jadi kalau misalnya Ini kita menuju ruang paripurna. ruang paripurna. Oke. Nah, tapi DPR RI itu dibagi untuk kabinet kali ini ya. Masya Allah ya. Masya Allah, DPR bagus ini banget. ada 8 fraksi. Ada 8 fraksi. Fraksi itu PDI partai. Perjuangan dari partai. Bedanya komisi, fraksi, dan badan kelengkapan. Kalau fraksi itu adalah pembagian partai politik. Kalau komisi adalah setelah masuk di DPR ada pemilihan komisi. Tugas-tugas ya? Tugas-tugasnya komisi 1 misalnya dengan Menteri Pertahanan, dengan BIN segala macam. Kalau Kak Feral tuh komisi 10. Komisi 10 Pendidikan, olahraga, budaya. betul. Udah tahu Fuji hebat. Udah. Nih, Mbak Fuji, jadi kebetulan fraksi PAN kan jadi ibu bapak Fuji juga kader Partai Amanat Nasional. Iya. Nah, fraksi PAN itu dapat di sebelah sini Mbak Sebelah Fuji. sini. Saya kebetulan berderet dari depan sini sampai belakang. Dari sini Pak. Iya. Kalau Mbak Fuji lihat kursi saya itu di sebelah sana. Di sini. Sebelah Jadi sana? Jawa Barat di Boleh sini. nggak? Boleh sini. Sebelah sini Mbak Fuji. Nah, jadi ini anggota-anggota DPR
dari dapil daerah pilihan masing-masing, dari Lampung ke Jawa Barat. Ini ada Teh Desi Ratnasari kalau Mbak Fuji kenal. Tahu artis zaman dulu kan. Betul, Suka ini nonton ada dulu. Mas Primus, ada Mbak Farah. Nah, saya Ini di sini. karena tadi aku dipanggil Mbak Fuji, jadi aku harus manggil Kak Feral Mas Feral mohon juga. maaf kebiasaan panggilnya Jadi Fuji. Mas Feral sekarang. Iya. Dapil Jawa Barat 7. Itu Bogor ya kemarin ya. Kemarin Mas gak biasa ya. Mas Atau Feral, ini Uni Fuji. Karena Wah, orang Uni Padang Padang. panggilannya Uni. Nah, anggota DPR itu kan parlemen. Parlemen itu dari kata parle artinya bicara. Jadi modal utama tuh sebetulnya bicara. Nah, Mbak Fuji kan komunikasinya bagus, apalagi punya impact, influence yang besar. Jadi itu modal yang paling penting sebetulnya. YouTuber nomor 1 di Indonesia. Amin. Ini Bapak. saya di sini Fuji, Mbak Fuji. Nah, ini teman-teman dari PAN, Partai Amanat Nasional. Ini berarti pan semua. PAN. Apa? Sampai depan. Pan. PAN juga. Pan juga. Pan sampai depan. Pan sampai depan. Iya. Ini mic kalau biasanya mau ada interupsi atau ada mau bicara, ini mic kayak tinggal dipencet. Cuman ini karena nggak ada rapat jadi dimatiin semua. Kalau misalnya lagi rapat, itu kita mau langsung nanya apa dia pemimpinnya itu nunjuk dulu. Interupsi dari kita Interupsi. sendiri. Jadi biasanya pimpinan itu ada protokoler Iya. alur sidang. Cuman kadang-kadang kalau kita mau ada interupsi, kita tinggal pencet Pencet aja aja. interupsi. Nah, tapi alur rapat itu tergantung pimpinan. Nanti pimpinan yang accept misalnya boleh bicara atau tidak. mic-nya dimatikan. Oh gitu. Dari sini, Deputi Bidang Persidangan. Ya, Sekjen DPR RI. ini deputi. Kepala Badan Keahlian, Inspektur Utama. Di sini kepala biro. Kalau misalnya udah jadi DPR atau MPR itu kemana-mana wajib banget pakai ajudan atau protokol. gitu ya? Nah, tidak sebetulnya. Sebenarnya. Kemarin lagi viral. Jadi karena yang lagi ramai mungkin bantu menjelaskan Iya, ya. boleh dong. Jadi memang secara undang-undang lalu lintas protokoler itu kan ada urutannya. Boleh dipakai misalnya pertama untuk ambulans, untuk kalau misalnya ada iring-iringan, termasuk untuk pejabat yang ada emergency. Tapi kan di sana kata Contoh kuncinya emergensinya apa aja? ya emergency misalnya kalau kita di eksekutif atau Ya. kita di pimpinan DPR kan pasti jadwal itu padat, ada meeting gitu ya. meeting macam-macam. Nah kadang-kadang untuk membantu jalannya rapat-rapat atau schedule itu bisa sesuai waktu itu menggunakan protokoler. Nah tapi kembali lagi kalau masalah yang viral kemarin itu mungkin Indonesia kan juga terkenal dengan adab kita yang ramah tamah, Iya. sopan santun. Jadi mungkin ada cara-cara yang bisa kita perbaiki juga lah. Jadi misalnya tidak perlu untuk menunjuk-nunjuk atau hal seperti itu. Cuman secara undang-undang protokoler itu tidak salah. Memang diperbolehkan. Oke, lanjut. All clear. Iya. Penasaranku hilang. Kita lihat dulu ruang Bagus tempat tapi ya. pertanyaannya Mbak Fuji Bagus. detail ya. Bagus Detail. biar juga teman-teman tahu kan Karena misalnya. kan ini kita menyuarakan Mau suara calon- mau rakyat calon ya. anggota Betul. Betul. Amin, amin, amin. Mbak Fuji udah ada rencana mau nikah? Belum. Santai dulu. Masih masih. 22 tahun. Kak Vera Iya. udah 28 tahun? 28 betul. 28 tahun nggak ada niatan mau nikah? Ada dong. Ini Tapi- lagi fokus menata karir dulu. Kalau di sini udah settle, udah bisa bermanfaat untuk banyak orang ya baru kita mikirin percintaan. Tapi kalau cita-cita ditata terus difokusin terus, sebenarnya nggak ada habisnya tau. Emang iya ya? Nggak ada habisnya karena menurut aku setiap tahun kita bakal growing up terus. Ada target-target baru ya? Bakal ada target baru, nggak ada selesainya. Sebenarnya belum nemuin klop aja itu mah. Iya kali ya. Alasan. Kalau Mbak Fuji udah punya pacar sekarang? Belum, lagi nggak deket siapa-siapa juga. Yang kemarin katanya lagi deket itu? Yang mana? Nggak ada. Yang ini dari negeri jiran. Jadi pertama kali gerebek rumah di Jagakarsa. Jagakarsa. Kedua Terus kali di Sentul. Sentul. Ketiga kali gerebek kantor. kantor. Ntar yang keempat harus gerebek rumahnya Mbak Fuji berarti Nanti gantian. kalau misal Kak Vera udah nikah, kita gerebek pernikahannya gimana? Kita review. Nanti kita lihat, kita gerebek pernikahannya. Ditunggu undangannya ya? Amin doain Amin. ya Mbak Kak Vera Fuji. lagi nggak deket siapa-siapa? Setelah yang kemarin lagi enggak? Kenapa? Trauma? Trauma? Waduh, kayak Nggak lagu kan? itu dong, Trauma. Lagu aku dong yang jadi video klipnya. Iya, Lagu-laguan. Mbak Fuji ya?
Mbak Fuji lagi dekat sama siapa sih? Timnya nggak mau spill? Nggak ada kan? Iya nggak ya? Nggak mungkin yang... Nggak ada. Jadi yang kemarin tuh bukan ya? Teman. Temen aja sih, temen aja. Nusantara 1, yang tadi Nusantara 2. Nusantara 1 itu tempat rapat komisi Mbak Fuji. Jadi yang tadi dibilang sama Mas protokolernya, di kabinet kali ini tuh ada 13 komisi. Ya. Karena kan Pak Prabowo kan menambah jumlah menteri kan, dan banyak menteri yang dipecah-pecah. Jadi periode sebelumnya ada 11, yang sekarang ada 13. Tambah 2 komisi berarti ya? Tambah 2 komisi 12 dan 13. Nah kebetulan saya di komisi 10. Komisi 10 itu dipilih apa milih sendiri? Apa dilihat dari background-nya? Komisi itu hak prerogatif ketua fraksi dan ketum. Jadi ketum sebagai ketua partai mungkin kan Pak Zulhas dong? Pak Zulhas sama Mbak Putri. Jadi mungkin mereka kan punya pemikiran lah kira-kira anggota yang ini Cocoknya di mana? Komisi mana, betul. Berarti Tapi dipilihnya sama ketum ya? ketum dan ketua fraksi. Tapi kita juga bisa menyarankan, misalnya saya backgroundnya kayak Mbak Fuji misalkan seniman kita. Seniman tuh pasti di kebudayaan, di ekonomi kreatif, pariwisata. Nah itu berarti minta komisi yang sesuai dengan passion kita. Tuh, halo semua. Halo, ini komisi 10 semua? 10 yang Halo. sekretariat komisi 10. Oke, numpang ini ya? Nah ini di belakangnya, jadi anggota sama pimpinan biasanya kalau sebelum rapat atau setelah rapat tuh ngumpul di sini. Nah di sebelah situ ada ruang pimpinan komisi 10. Kebetulan ada salah satu pimpinan yang semangat sekali mau ketemu sama Mbak Aku Fuji. yang semangat nih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kenalin Halo, ini Mbak Fuji, Assalamualaikum. anak muda yang luar biasa berprestasi. Kenal Pak lalu? Kenal di Instagram, di TikTok. Di medsos ya, Pak, ya? Medsos, pokoknya keren. Ya, Mbak Kalau Fuji. kalau kita udah kenal berarti abis ini kita follow-followan nggak sih? Wah. Pak Lalu ini wakil ketua komisi 10 Mbak Fuji dari PKB. Nah kebetulan Pak Lalu ini kita tadi barusan Mbak Fuji nanya Pak, Iya. kita di komisi 10 ini selama 3 bulan ini udah apa yang kita perjuangkan. Iya. Saya bilang salah satunya tuh Sisdiknas dan soal PPDB ya Pak. Ya, betul. Nah, mungkin Pak Lalu bisa jelasin. Ya memang Komisi 10 itu kan mitra kerjanya kementerian di bidang pendidikan. Ada Kemdikbudrismen, ada Mendikti. Saintek, ada kebudayaan, Menpora dan Olahraga. Menpora dan ini apa BPS BRAIN. Nah, masuk di Komisi 10. Jadi urusan pendidikan, urusan olahraga itu kita semua di sini 10 yang jadi mitra. Salah satu bintangnya ya beliau ini. Mas Farel. Ini mah beneran bintang ini. Beneran bintang, Dari bukan bintang bintang buat TV buatan. dia. Tapi sekarang bintangnya anak muda ya Mbak Fuji lah. Jadi menyuarakan Gen Z dan milenial ya Pak ya. Kita mau ngajak Mbak Fuji keliling Pak. Oh, iya. Mungkin Pak Lalu mau ajak keliling Komisi 10? Boleh kita Boleh ke lihat kesini dulu. boleh kesini dulu. Mau lihat dulu. Boleh. Ini kebetulan saya juga pertama ke sini. Oh iya. Iya, pertama ke ruang pimpinan. Ini berarti ruang pimpinan. ruang Pak Lalu ya? Ya, di sini kita pimpinan itu ada 5 Mbak Puji. Oh pimpinan ada 5. Ada 5. Jadi ketuanya Bu Hetipa. Nah, beliau dari Golkar nih. Ini Pak Lalu. Ini Pak Lalu. Dari sini wakil ketua, kemudian Ketua. ada Bu Esti, PDIP. PDIP, Masya Allah, bagus banget. Jadi di DPR Soalnya itu keren. Pak Mahfud, PKS, kemudian ada Bu Hima dari Gerindra. Paling ini aja ruangannya. Ini karena lagi direnov sih ya, Pak ya. Iya. Aku di Mbak tengah. Fuji di tengah. Ya. Betul. Diapit orang hebat. Masya Allah. Amin. Fans Mbak Fuji luar biasa banyak ternyata loh Mbak. Amin, 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 amin. Lagi 3, 2, 1. Oke. Nah sekarang saya mau ngajak Mbak Fuji ke ruang BKSAP. BKSAP. Ya, jadi kalau di sini itu ruang rapat komisi, setiap anggota dewan itu bisa ada AKD, alat kelengkapan dewan yang tadi dibilang sama Mas Protokol, ada yang BURT, ada BKSAP. Nah, kebetulan saya di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi diplomasi lah. Silakan Mbak Fuji mau di mana? Mau bawa nggak boleh? Parlemen mau di depan? Mau Mbak Fuji yang bawa? Boleh nggak sih bawa? Boleh dong, dilihatin boleh. Dapat privilege ini. Nggak, kan ini di luar gedung DPR jadi boleh berisik kan? Boleh. Langsung gas ya. Sebuah privilege di gedung DPR. Ini jarang-jarang loh bisa keliling gedung DPR naik mobil Apa golf kita ini ya tawaf muterin 7 kali ini. gimana? Masya Allah.
Paripurna 1, Mbak Fuji. Tinggi banget. Iya. Wow. Aku amazed banget sama ruangan ini. Inilah di mana sejarah itu dibuat, di mana insya Allah masa depan juga akan ditentukan. Jadi pelantikan Pak Presiden Prabowo sama Bapak Gibran kemarin di sini juga di hadapan MPR RI. Wow. Sistemnya sama kurang lebih. Kalau anggota mau interupsi bisa dari mic yang ada di situ di floor. Nah nanti pimpinan yang menentukan boleh bicara atau enggak. Coba kamu lihat ini ke sini. lebih besar dibanding yang kita DPR. lihat di TV-TV. Oh iya. Ya, nggak sebesar ini gitu. Ini besar banget ya. Ini besar banget, banget. Gimana rasanya Kak Feral dari dunia entertain tiba-tiba harus ke dunia politik? Kok bisa sih tiba-tiba? Sebetulnya bukan tiba-tiba ya, emang dari dulu kalau orang yang kenal sama saya tuh tertarik banget sama dunia politik. Karena emang cita-cita jadi diplomat, Mbak Fuji. Kan Pas orang ya, tapi tua, ya sama BKSAP. BKSAP betul, karena Pas. memang BKSAP itu fungsinya diplomasi kan. Jadi mungkin banyak orang belum tahu itu fungsi DPR selain pengawasan, anggaran dan juga legislasi di Undang-Undang MD3 itu fungsi DPR ditambah ada aspirasi dan juga diplomasi. Tapi tiba-tiba bisa kayak aku pengen jadi DPR. Itu gimana? Ada kenalan kah atau apa ya? Kak Feral tuh udah gua tahun ini mau daftar, gimana caranya? Harus Kok jadi bisa? gitu. Iya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mungkin manifesting Mbak Fuji. Jadi waktu itu saya lulus SMA, inget banget umur 17 tahun, terus ada kesempatan bisa main sinetron. Waktu itu saya ambil, tapi saya bertekad 10 tahun dari sekarang, gimana pun caranya umur 27, saya harus bisa menjadi wakil rakyat. Karena memang cita-cita saya dari dulu tuh udah ikut MUN, ikut debate and speech, jadi memang kepingin jadi diplomat. Oh, aku lihat tuh yang video Kak Feral waktu lagi nunjukin aspirasi apa pertanyaan gitu tuh pakai bahasa Inggris, itu keren banget sih. Welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. Itu viral banget di mana-mana. Lebih enak di dunia entertain apa di dunia politik? Suka dukanya deh. Suka dukanya, kalau penghasilan mungkin bisa dilihat dari Mbak Fuji sekarang ya, entertainment itu cepat sekali penghasilannya gitu. Saya pun kan bisa punya rumah di Sentul, rumah di mana yang Mbak Fuji datengin itu kan dari entertainment. Di politik mungkin tidak seperti di entertainment dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kewenangan jauh lebih banyak. Karena menjadi anggota DPR RI aja kan skalanya nasional, fungsinya ada legislasi, anggaran, Tunjangan pengawasan, tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu ada DPR. Tunjangan kan? betul ada, seperti tunjangan rises, tunjangan kundapil yang memang itu diberikan ke anggota dewan. Nanti gunanya itu adalah setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali diberikan ke dapil. Mau ini nggak saya ajarin cara baca plat nomor itu? Bisa tahu plat nomornya siapa? Boleh. Mau? Boleh. Jadi bisa ke Kita spill mau misalnya pejabat siapa yang lagi ada di dalam mobil itu gitu. Berarti kita bisa lihat dengan Bisa mobil, tahu. oh ini mobil ini. Iya betul. Pantesan kemarin yang lagi rame itu yang di Ketahuan. sosial media itu karena ada platnya kan? Betul, jadi orang udah bisa tahu sekarang. Nah biasanya kalau plat itu ada angka Romawinya, itu pimpinan. Kalau nggak ada berarti Kalau nggak ada anggota. anggota. Nah kalau pimpinan DPR itu dapatnya RI langsung. Jadi, oh dikunci ya? Dikunci. Sebentar lagi mau ada SEA Games di Thailand. Terus juga PSSI mau tanding, jadi ya itu salah satu tugasnya Komisi 10. Kita harus monitor kerjanya pemerintah seperti apa. Bahas soal PSSI, aku penasaran deh, kenapa yang lagi rame, udah tahu kan kenapa? Udah. Yang Shin Tae-yong itu dipecat. Betul. Nah, untuk tahu kenapanya, nanti setelah masa sidang tanggal 21, itu Komisi 10 akan rapat bersama PSSI. Jadi memang situ kita akan tanya, kira-kira kenapa kebijakan itu yang diambil, alasannya apa, planning ke depannya seperti apa. Tapi memang hal-hal tersebut itu kan haknya PSSI dan Pak Erick Thohir ya, selaku memang direktur dan presidennya PSSI. Nah, tapi tugas DPR kan mengawasi, jadi kita harus mempertanyakan apa alasan dibalik keputusan tersebut. Berarti untuk keputusan memberhentikan atau memperkerjakan itu bukan DPR yang kayak nggak perlu Bukan, persetujuan? itu eksekutif. Persetujuan akan ada di rapat-rapat seperti ini. Makanya ketika udah diambil keputusannya, tugas kita adalah mempertanyakan, loh kenapa mendadak misalnya, kenapa tiba-tiba. Berarti Kak Feral nggak mau Betul. spill nih kenapa
berhentikan? Alhamdulillah kemarin sempat ketemu sama Mr. Shin Tae-yong. Tapi Semalam ya? Semalam betul. Tapi itu konsepnya lebih informal, jadi lebih ke sharing-sharing, bukan untuk urusan politik, jadi lebih ke individu dan individu. Tapi ada lah, spill sedikit.